Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatir samawati wal ardi ja'alal malaikata rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi ashabihi ajma'in. Abadu fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada petang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid yang penuh berkah ini untuk kemudian melaksanakan sholat maghrib berjamaah, lalu kemudian disusul dengan menghadiri kajian rutin tafsir tematik. Mudah-mudahan Allah mencatat hidup kita di masjid ini sebagai amal soleh yang nanti akan meringankan hisab kita di hari kiamat kelak dan menjadikan kita penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Moga bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita awali terlebih dahulu kajian kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun izin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nyuwun ikhlasipun wawasan suratul Fatihah tawasulan sebagai niatan tawasul dengan bacaan surat Al-Fatihah tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar bagi di antara kita yang sedang diuji dengan masalah, yang sempit rezekinya mudah-mudahan Allah lapangkan, yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemimpin yang baik, yang bertakwa, yang sayang kepada rakyatnya dan mampu mengajak kita untuk semakin takut kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita wakil-wakil rakyat yang amanah dalam menjalankan tugasnya, dan mudah-mudahan Allah memenangkan saudara-saudara kita di Palestina dan menghadapi Yahudi Zionis laknatullah alaihi. Lana wa lahumul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 29 Rajab dan insya Allah besok sudah masuk kepada bulan Sya'ban. Dan kalau menurut perhitungannya saudara-saudara kita di Muhammadiyah, maka bulan Sya'ban itu akan berlangsung selama 29 hari, sehingga akhir Sya'ban tanggal 10 Maret, awal Ramadan pada tanggal 11 April 11 Maret, maaf. Dan kemungkinan besar kayaknya awal Ramadan ini akan berbeda, karena di tanggal 10 Maret nanti itu ketinggian hilal hanya sekian derajat di atas ufuk, dan kayaknya belum memenuhi ambang batas visibilitas hilal yang ditentukan pemerintah, yaitu 2 derajat di atas ufuk, sehingga ada kemungkinan awal Ramadan berbeda. Mudah-mudahan dengan perbedaan ini kita semakin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang rukun, yang bersatu, saling menghormati antara saudara-saudara kita sesama muslim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Kalau menurut hitungan Hijriah kan tinggal 1 bulan lagi. Nah, itu kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh itu tinggal sedikit lagi. Intinya ketika kita nanti menghadapi bulan Ramadan itu ibarat mesin. Kalau kemudian kita ini sudah banyak melakukan persiapan terlebih dahulu, fisik dan rohani kita, fisik mungkin nanti bulan Sya'ban juga memperbanyak puasa. Rasulullah itu dalam sebuah riwayat
beliau disebutkan dalam bulan Sya'ban itu beliau memperbanyak puasanya yang paling banyak selain Ramadan di bulan Sya'ban. Nah, selain memperbanyak puasa, mungkin memperbanyak juga baca Al-Quran dan sebagainya, berinfak dan sebagainya, sehingga ketika Ramadan nanti kita sudah terlatih. Ibarat mesin sudah dipanasi, ketika Ramadan kita tinggal kemudian menggeber betul amal-amal soleh kita, sehingga mudah-mudahan kita lepas Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, saya mohon izin pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang sholat. Kenapa kok kemudian kita membahas sholat? Karena kemarin tanggal 27 Rajab biasanya umat Islam memperingati peringatan Isra Mi'raj. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci zat yang asra memperjalankan bi 'abdihi hambanya lailan pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami bisa memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas-sami'ul basir, sesungguhnya Dia Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kita mengetahui bersama bahwasanya peristiwa utama dari Isra Mi'raj itu bukan masalah keajaiban Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang normalnya pada masa itu menempuh 4 bulan perjalanan bolak-balik, atau kemudian Rasulullah diperjalankan menembus 7 peta langit sampai kemudian di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu. Karena perkara-perkara itu semuanya bagi manusia, makhluk-makhluk lemah seperti kita, itu perkara menakjubkan. Tetapi kemudian ada bagi Allah itu perkara yang mudah, gitu. Malaikat itu naik ke langitnya Allah, ke arsy Allah, itu kecepatannya ditempuh dalam perjalanan yang kalau manusia menempuhnya khamsina alfasanatin, 50.000 tahun. Berarti bagi Allah memperjalankan makhluk-makhluk yang seperti itu mudah sekali, gitu. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dulu pada masa Rasulullah 4 bulan, pulang pergi 4 bulan. Sekarang kalau kemudian dengan menggunakan teknologi pada masa sekarang ini, perjalanan itu bisa ditempuh dengan cara yang lebih cepat lagi. Pakai mobil, pakai pesawat, itu bisa lebih cepat lagi, walaupun tidak semalam Pak, gitu. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, artinya perkara-perkara itu bukan perkara yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu esensi utama dari peringatan Isra Mi'raj itu adalah ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu. Jadi kita banyak mendapatkan kisah tentang bagaimana perjalanan Rasulullah untuk mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu ini. Bolak-baliknya Rasulullah awalnya 50 kali, sehingga kemudian dikurangi tinggal 5 kali saja, kan gitu. Nah, kita juga banyak mendapatkan kisah dari para penceramah yang lain berdasarkan berita-berita yang sahih dari Rasulullah. Beliau diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga dan sebagainya, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah dan sebagainya. Cuma kemudian yang paling utama esensi dari Isra Mi'raj itu adalah perintah untuk menjalankan sholat yang 5 waktu, kan gitu. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, karena itu kalau kemudian kita lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi, bacakanlah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab, yaitu Al-Quran. Wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar,
mencegah dari perbuatan yang fahsya, perbuatan yang keji, dan perbuatan yang munkar. Waladzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah adalah perkara yang paling besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman, wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Dalam tafsir Qurtubi, beliau Imam Al-Qurtubi itu menyitir sebuah hadis yang banyak kita dengar juga. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW, "Ara'aitu, bagaimana pendapatmu?" Gitu. Ara'aitu itu bisa diterjemahkan bagaimana menurut penglihatanmu, bagaimana kalau engkau melihat, atau bagaimana pendapatmu. Lau anna nahron bibab ahadku, bagaimana pendapatmu kalau di depan pintumu itu ada sungai? Kita jangan menggunakan mindset cara berpikir orang-orang Sidoarjo, Sidokare, Pak. Tentang Sidokare ini pados lepen cari sungai itu gampang apa ya, Pak? Gampang sekali, Pak. Kan tinggal jalan sedikit saja itu di sana udah sungai, di sini juga udah sungai, kan gitu. Tapi pada di masyarakat tradisional Arab padang pasir, sungai itu menunjukkan sumber kehidupan. Dan dalam peradaban manusia, sungai itu memang menjadi sumber peradaban. Peradaban besar itu biasanya berada di sekitar sungai, Pak. Gitu. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu menunjukkan bahwasanya sungai itu menjadi sumber peradaban seperti kehidupan. Gitu. Cuman kita menggunakan cara berpikir orang-orang yang hidup di tengah padang pasir, yang susah air, lalu kemudian tiba-tiba dia ini mudah sekali untuk mendapatkan air. Mudah sekali untuk mendapatkan air. Karena itu Rasulullah kemudian menggunakan bahasa lau anna nahron bibabi ahadikum. Andai kata ada sungai, setiap depan pintu masing-masing ada sungainya. Gitu. Itu menunjukkan sesuatu yang mudah sekali. Bagi orang Arab, tradisional Arab, itu cari air susah. Gitu. Lalu kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, yaghtasilu fi kulli yawmin khamsa marratin. Yang dengan sungai itu orang ini mandi 5 kali sehari. Kalau panjenengan tawon sih, toyo murah nih, kan gitu Pak ya. Di Indonesia ini kan air murah sekali, bagi hujan kayak gini. Gitu. Kita yang air itu terhitung gampang mendapatkan, paling banter mandinya berapa kali sehari Pak? Sehari 2 kali, normal kan kayak gitu. Pagi mandi, sore mandi kan gitu. Nah ini bapak ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, bagaimana kalau kemudian ada sungai lalu mandi 5 kali sehari? Gitu. Hal yang berkomin darani syai'un, apakah tersisa kotoran-kotoran pada badannya sedikit pun? Gitu. Qalu, para sahabat kemudian menjawab, la yabqa darani syai'un. Pasti kotorannya tidak ada yang tersisa oleh Rasulullah. Bagaimana mau tersisa? Dia mandi 5 kali sehari. Gitu. Qala, Rasulullah kemudian meneruskan sabdanya, fadzalika matsalus shalawatul khams. Itulah perumpamaan dari sholat yang 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya, yang kemudian Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dengan dilaksanakannya sholat 5 waktu tersebut. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwasanya antara sholat-sholat yang 5 waktu itu kalau dikerjakan maka dosa-dosanya dihapuskan antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya. Karena itu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian Allah memerintahkan Rasulullah untuk mendirikan sholat, lalu kemudian Allah menegaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar, maka seolah-olah Allah itu memberikan penjelasan bahwasanya sholat itu tukaffiru ma baina minadz-dzunub. Dia menjadi kafarah, menjadi penebus dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba antara waktu-waktu sholat tersebut.
Karena itu ketika kemudian dosa-dosa yang tertebus, maka kemudian sholat ini mampu menjadi pencegah dari perkara yang keji dan munkar. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud itu diriwayatkan pada suatu ketika, dari sahabat Anas bin Malik, dia berkata, "Kana fatan minal ansor yusolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yada' syai'an minal fawahish was-sariqah illa raqibahu." Jadi dulu ketika Rasulullah itu pertama kali berhijrah ke kota Madinah, lalu kemudian beliau berdakwah di kota Madinah, umat Islam yang ketika itu baru didakwahkan di antara penduduk Madinah, itu rupanya kemudian menarik banyak penduduk Madinah untuk memeluk agama Islam, yang kemudian mereka ini dikenal dengan golongan Ansor. Tetapi menurut hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik ini, ada seorang fata itu anak muda. Jadi pemuda yang baru beranjak dari masa remajanya, gitu Pak. Anak muda itu kan biasanya gitu. Terus biasanya kalau anak muda itu, kalau dalam lagunya Roma Irama itu kan masa muda, masa yang berapi-api kan gitu, masa yang penuh gejolak dan sebagainya. Nah, anak muda ini setelah kemudian dia masuk Islam, dia ikut sholat bersama Rasulullah SAW, gitu. Walayana syai'an minal fawahish was-sariqah illa raqibahu. Tapi walaupun dia ini sholat bersama Rasulullah, dia ini tidak meninggalkan kebiasaan lamanya mengerjakan perkara yang keji, juga mengerjakan pencurian, gitu Pak. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, rupanya anak ini masih terbawa tradisi sebelum dia masuk Islam. Kebiasaannya dulu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, suka mengerjakan perbuatan yang keji, juga suka mencuri, Pak. Gitu. Nah, kemudian ketika anak muda ini sholat bareng Rasulullah, para sahabat-sahabat yang lain rupanya mungkin ada yang merasa janggal, Pak. Memang tabiat manusia itu, Pak, orang baik ngumpulnya dengan orang baik, orang yang tidak baik ngumpulnya dengan orang yang tidak baik. Itu sudah tabiat itu, Pak. Gitu. Tidak mungkin kemudian orang baik itu ngumpul dengan orang yang tidak baik dalam jangka waktu yang lama untuk saling mempengaruhi. Itu mustahil itu, Pak. Kenapa kok itu mustahil? Kecuali ada keinginan untuk berubah dan dipengaruhi, maka secara normal kebaikan tidak bisa bersanding dengan keburukan. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, la yazni zanin wa huwa mu'min. Seorang yang berzina itu ketika dia lagi berzina, tidak mungkin dia lagi dalam keadaan beriman kepada Allah, lagi ingat pada Allah, tidak mungkin. Orang yang lagi mencuri, kalau pas dia pas lagi mengerjakan perbuatan mencurinya, tidak mungkin dia ingat kepada Allah. Orang yang kemudian menghadiri pesta-pesta musik, berkholwat laki-laki perempuan, pesta di situ disuguhkan minuman keras, tidak mungkin ketika kemudian dia menikmati musik-musik nyanyian dalam keadaan seperti itu, dia kemudian dalam keadaan berzikir kepada Allah. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, karena itu para sahabat kemudian merasa janggal dengan anak ini. Dia sholat bersama Rasulullah, tapi kok kemudian jadi preman lah kan gitu, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti ini. Fadhukirul Nabi, lalu kemudian mereka mengadukan perkara itu, menyebutkan perkara itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, Rasulullah kemudian bersabda, Inna sholata satanhahu. Sesungguhnya sholat akan menghabisi perbuatan-perbuatan dia yang keji-keji tadi. Sesungguhnya sholat akan mencegah dia untuk melarang dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Jadi ini terapi ala Rasulullah. Kalau banyak yang suka berbuat keji dan sebagainya,
fahsya itu kan biasanya perkara-perkara yang diterjemahkan dengan terjemahan kita itu perkara yang keji. Tapi fahsya secara tafsir dan secara fikih itu para ulama mentafsirkan perkara yang mendekatkan pada perbuatan zina. Nah, kalau kemudian ada yang melakukan perkara-perkara yang mendekatkan pada perbuatan zina seperti itu biasanya untuk terapinya sholatnya harus diperbaiki. Subuh jamaah terus ke masjid dan sebagainya, gitu Pak. Nah biasanya orang-orang yang sholatnya bagus itu insya Allah terhindar dari perkara-perkara yang demikian itu. Allah sudah menjaminnya seperti itu Pak. Dan Rasulullah dalam hadis ini juga sudah menjamin kayak gitu. Sesungguhnya sholat akan mencegah dia dari perkara itu. Falam yalbas antaba wasoluhat haluhu. Dan beberapa lama kemudian anak ini tobat, wasoluhat haluhu, kemudian keadaannya menjadi baik, dia berubah jadi orang soleh. Soluhat haluhu. Faqala Rasulullah kemudian bersabda, saya membayangkan Rasulullah bersabda ini sambil tersenyum, Alhamdulillah, bukankah sudah saya beritahukan kepada kalian? Nah gitu. Jadi Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi dasar, menjadi bukti bahwasanya sholat itu bisa menjadi pencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Yang berikutnya kemudian harus kita teliti betul. Allah itu berfirman dengan firman-Nya, wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mendirikan sholat itu para ulama kemudian mendefinisikannya yaitu menyempurnakan sholat sesuai dengan rukun dan syaratnya. Ketika takbir betul-betul melaksanakan takbiratul ihram, ketika berdiri dengan sempurna, ketika rukuk dengan sempurna, i'tidal pun demikian, sujud pun demikian, tasyahud pun demikian. Semuanya dilakukan dengan sempurna. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, aspek pertama ini kita melaksanakan kesempurnaan sholat secara materi, secara zahirnya. Sholat yang mencegah dari perbuatan fahsyah dan munkar, dari perbuatan keji dan munkar itu adalah sholat yang dilaksanakan secara zahir, memenuhi rukun dan memenuhi syarat. Gitu Pak. Karena itu tidak boleh kemudian kita ini sholat lalu kemudian tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Kalau yang demikian itu secara zahir saja, sholat yang demikian tidak bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar. Yang kedua, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar ini adalah sholat yang bisa menghadirkan kekhusyuan, hudurul qalbi, menghadirkan kalbu, menghadirkan hati ketika kemudian kita ingin mengerjakan sholat tersebut. Karena itu dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Beruntung sekali orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk ketika mengerjakan sholat. Para ulama tafsir itu mengisahkan sebuah riwayat bahwasanya dulu Rasulullah ketika sholat itu Pak, beliau menghadapkan wajah beliau ke langit. Jadi sholatnya itu. Nah, ketika kemudian beliau melakukan sholat seperti ini, Allah kemudian menurunkan surat Al-Mu'minun ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk niku Pak, secara bahasa artinya tunduk. Gitu. Karena itu di dalam Al-Qur'an disebutkan penghuni neraka itu nanti ketika dihadapkan kepada neraka, diperlihatkan siksanya, lalu kemudian mereka ini tidak bisa keluar, tidak ada harapan keluar sedikit pun. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Khasyi'atan absaruhum, pandangan-pandangan mereka itu khusyuk sekali. Kenapa khusyuk? Tunduk semua Pak. Tarhaquhum dhillah, mereka diliputi
diliputi oleh kehinaan. Khususnya ahli neraka karena mereka diliputi oleh kehinaan. Wis gak ada harapan selamat dari siksa neraka ini. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, khusyuk itu secara bahasa wajahnya nunduk. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sejak diturunkan ayat ini, Rasulullah kemudian ketika sholat, pandangan beliau itu tunduk, menunduk, melihat ke arah tempat sujud beliau. Karena itu kemudian orang yang sholat mukanya wajahnya menghadap ke atas, ke arah langit, itu kemudian hukumnya haram, gitu. Jadi bapak-bapak ibu jangan kemudian, soalnya saya pernah melihat beberapa kesempatan ada orang yang berusaha untuk khusyuk, itu malah kemudian lihat ke langit, Pak, gitu. Dan ini menunjukkan setan itu godanya, salah satu bentuk godaannya itu seperti itu. Seolah-olah ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi karena kurangnya ilmu, karena awamnya terhadap perkara agama, akhirnya kemudian malah melakukan perbuatan yang diharamkan, gitu. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya sholat itu khusyuk nunduk ke arah tempat sujud. Nah, khusyuk itu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, biasanya orang kalau umpamanya nunduk itu berarti dia dalam kondisi betul-betul menyadari kerendahannya, menyadari posisinya, dia tidak nyombong dan sebagainya, kan gitu. Dan itu bapak-bapak ibu-ibu kalau semuanya kita ini menghadap pada atasan kita, menghadap pada Pak Camat, Pak Bupati, Pak Kepala Desa, bahkan Pak Presiden, itu biasanya kita itu ngaku rancang kalau posisi agak nunduk kayak gitu. Kan gitu Pak ya. Itu menunjukkan bahwasanya kita ini lagi memposisikan diri kita lebih rendah daripada objek yang kita hadapi. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu juga menunjukkan adanya perhatian dari jiwa kita. Sholat yang khusyuk itu berarti menghadirkan hati kita untuk betul-betul kita ini sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, diusahakan betul bagaimana caranya agar kita khusyuk. Cara agar kita khusyuk itu salah satunya memahami bacaan-bacaan kita. Surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira ada nggak di antara bapak-bapak ibu-ibu yang nggak tahu artinya Alhamdulillahirabbil alamin? Kalau kemudian ada yang belum tahu, sejak sekarang segera kita buka Quran terjemahan kita untuk kemudian mengetahui arti bacaan tersebut. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Begitu juga kemudian ketika sebelumnya kita mengawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nomor itu artinya Allahu Akbar. Saya yakin bapak-bapak ibu-ibu tahu semua ini. Allah yang paling besar. Nggak ada lagi yang lebih besar daripada Allah. Itu Pak, kalau kemudian kita khusyuk betul, kita mengucapkan Allahu Akbar, itu bisa-bisa setelah Allahu Akbar di sini nangis kok itu Pak. Gitu. Sayyidina Abu Bakar itu ketika sudah Allahu Akbar, makanya Sayyidina Abu Bakar itu disebut Khalilullah. Dia dijuluki Al-Khalil, teman dekatnya Rasulullah. Kenapa demikian? Karena beliau itu salah satu cirinya ketika sudah sholat, beliau itu nangis seperti seolah-olah beliau ini tidak hidup lagi. Karena itu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, biasanya para ulama kalau mau sholat itu mengingatkan, shollu sholatal muwaddi'. Nomor itu muwaddi'. Wadaan itu artinya pamitan. Sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan, seolah-olah yang sholat terakhir. Seolah setelah itu nggak sholat lagi, nggak bisa sholat lagi, gitu. Kalau kemudian kita ini sholat dengan kondisi sholatul muwaddi', sholatnya pamitan, seolah-olah sholat terakhir kita, maka kemudian sholat itu menjadi khusyuk betul, Pak. Allahu Akbar, menyadari Allah yang maha besar. Nggak ada lagi yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada cerita lucu yang kalau nggak salah saya sudah pernah sampaikan di majelis kita ini, Pak. Walaupun kita berusaha khusyuk, setan itu berusaha mengacaukan kekhusyuan kita, hudurul qalb kita ini dikacaukan, Pak. Kali itu pernah pada suatu ketika ada muridnya Imam Abu Hanifah lapor, saya lupa meletakkan, saya kehilangan kantong uang saya.
Saya cari kemana-mana nggak ketemu. Udah kalau sholat malam yang banyak. Begitu sholat malam khusyuk banget, tiba-tiba tiba-tiba dia teringat, wah kantong uang saya ternyata di sana. Lapor pada gurunya, wah Imam Abu Hanifah, saya ingat kantong saya di sana. Sambil ketawa Imam Abu Hanifah itu berkata, celakalah kamu. Itu setan mencegah kamu untuk memperbanyak sholat kamu. Karena itu baru rakaat kedua, ada yang mengatakan baru 2 rakaat takbiratul ihram yang kedua langsung kemudian dia ingat. Karena itu bersyukur pada Allah kan menambah rakaat sholat. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, memang tugasnya setan kan seperti itu, berusaha untuk merusak kekhusyuan kita. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ada perkara menarik yang ini harus jadi kontemplasi perenungan kita semuanya. Berkaitan dengan sholat ini, satu-satunya syariat dalam rukun Islam kan 5 Pak ya? Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Satu-satunya syariat dalam rukun Islam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan kepada kita untuk mengajarkannya kepada anak-anak kita bahkan sebelum balik, itu hanya sholat. Kalau kita lihat syahadat ataupun puasa itu kan para sahabat dulu tidak ada perintah khusus dari Rasulullah untuk mengajari anak-anaknya berpuasa, tapi para sahabat dulu itu mengajari anak-anak mereka berpuasa dengan cara ketika waktunya berpuasa membiasakan mereka berpuasa. Anak-anak yang awal-awal puasa dikumpulkan di masjid, dikasih mainan, setiap kali mereka itu kemudian merengek untuk makan, mereka diselimurkan dengan mainannya. Kalau di masyarakat kita kan biasanya diajari dengan puasa setengah hari. Itu bukan puasa sebenarnya Pak, itu hanya mengajarkan anak-anak kita untuk berpuasa, gitu Pak. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, begitu juga dengan zakat. Zakat pun juga tidak ada perintah khusus dari Rasulullah untuk melatih anak-anak kita. Haji juga demikian. Hanya sholat yang Rasulullah itu memberikan perintah secara khusus. Hadisnya demikian Pak. An Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari bapaknya yaitu Shu'aib, an jaddihi radhiyallahu anhu, dari kakeknya radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan kalau mereka tidak mau melaksanakan sholat, pukullah mereka ketika mereka umurnya 10 tahun. Wa farqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan perempuan ketika mereka umurnya 10 tahun. Pertanyaan gini Pak, siapa di antara kita yang sudah mulai melaksanakan hadis ini ketika anak-anaknya masih kecil? Angkat tangan. Kan gitu Pak. Kalau ada yang terlewatkan ini, banyak-banyak beristighfar gitu. Kalau ada yang anaknya masih kecil, laksanakan hadis ini gitu. Ini perintahnya Rasulullah betul, dan banyak dilewatkan oleh bapak-bapak. Perintah ini kepada laki-laki, kepada para bapak-bapak. Wahai para bapak-bapak, perintahkan anakmu untuk menjalankan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, mulai umur 7 tahun. Gitu Pak. Kenapa kok kemudian banyak di antara bapak-bapak yang melewatkan perintah ini? Kadang-kadang kita disibukkan oleh pekerjaan. Akhirnya kemudian kita serahkan perkara sholat ini kepada istri kita, kepada guru ngajinya, dan lain sebagainya. Padahal yang ditanya pertama kali tentang sholat anak-anak kita itu siapa? Apakah guru ngajinya? Tidak. Yang ditanya pertama kali adalah bapaknya secara khusus. Memang orang tuanya, tapi secara khusus yang pertama kali adalah bapaknya. Gitu Pak. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, karena itu bagi yang masih punya anak-anak di bawah
10 tahun, mari kemudian diajar betul anak-anak ini untuk mendirikan sholat. Dampaknya adalah kalau bapaknya yang ngajak anaknya sholat, berarti bapaknya harus ahli sholat. Itu dampak utamanya, Pak. Karena tidak mungkin kemudian seseorang yang bukan ahli sholat bisa ngajak orang lain untuk melaksanakan sholat. Pepatah Arab itu ada yang berbunyi faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa kasih. Orang yang tidak melaksanakan sholat tidak bisa mengajak orang lain untuk melaksanakan sholat. Karena itu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan hadis ini itu kemudian secara tidak sengaja, secara tidak disadari, Rasulullah itu memerintahkan kita untuk membangun struktur rumah tangga yang baik. Bapaknya yang ngajari, yang ngajak anaknya untuk melaksanakan sholat. Dan itu merupakan pengamalan dari surat Toha 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan anggota keluargamu untuk mendirikan sholat dan sungguh-sungguh bersabarlah kamu untuk menjalankannya. Ini tugas seorang bapak, bukan tugas seorang kakek. Abah Komar sampai kita butuh kan itu. Abah Samsu pun gak itu ya, kamu gak konten itu ya. Nah, kalau mau Abah Komar ataupun Abah Samsu ini ngajak putunya ke masjid, itu perkara yang baik. Tapi tugas utama untuk mengajari sholat itu diletakkan pada pundak bapaknya. Abah Komar, Abah Samsu, panjenengan sanjani putra panjenengan. Tugas mengajari anak memiliki sholat, itu tugas yang baik. Tugas kakeknya adalah, kalau tugas orang tua itu kan mendidik anaknya, kan gitu. Tugas kakek itu dalam tanda kutip merusak anaknya, gitu. Itu kata-katanya baru ini lo paham gitu, Pak. Kenapa demikian? Kadang-kadang kakek nenek itu kalau lihat cucunya yang bagi orang tuanya itu dilarang, ojo mangan permen akeh-akeh, karo bayi wis kapopo kiye permen. Ojo mangan es krim sering-sering matuk, iki lho es krim kapopo. Itu dalam tanda kutip tugas kakek nenek itu merusak cucunya ini, gitu. Dalam tanda kutip bukan merusak beneran gitu. Nah, karena itu tugas utamanya ada pada orang tuanya, khususnya para bapak-bapak. Karena itu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, perintah-perintah agama kita itu kebanyakan diperintahkan pada para laki-laki. Salah satu hikmahnya adalah agar kemudian laki-laki ini menyampaikan perintah tersebut kepada keluarganya yang terdiri dari istri-istrinya dan anak-anaknya. Gitu, Pak. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, kalau kemudian kita ini mengajak anak kita ini untuk untuk mendirikan sholat, itu bukan hanya sekedar omongan sambil lalu yang kemudian tidak ada dampaknya. Sesungguhnya kalau kita ini mengajak anak-anak kita untuk mendirikan sholat, maka kita ini sedang berinvestasi masa depan. Anak-anak yang kemudian dibiasakan untuk melaksanakan sholat 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, mereka niscaya akan menjadi generasi yang baik, yang soleh dan solihah. Orang-orang yang soleh dan solihah ini maka kemudian akan menjadi orang-orang yang baik. Karena Rasulullah itu kan bersabda, al-muslim, perhatikan sabda Rasulullah, Pak. Seorang muslim dikatakan benar-benar muslim itu kriterianya salah satunya adalah, ukuran standarnya adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Saya pertama baca hadis ini, Pak, karena keterbatasan ilmu saya, bagi saya hadis ini rodok janggal. Saya awalnya itu membacanya man salimal muslimina, bukan muslimuna. Kalau dibaca man salimal muslimina, itu artinya kalau dia menjadikan muslim yang lain selamat dari kejahatan tangan dan lisannya, gitu, Pak. Artinya itu secara subjektif bagi pelakunya. Kalau saya baca muslimina, berarti saya merasa saya sudah berbuat baik kepada orang-orang lain, kepada jamaah semuanya, yaitu dengan cara tidak mencaci mereka ataupun tidak menyakiti mereka. Itu perasaan saya. Itu kalau dibaca man salimal muslimina.
Tapi di sini ternyata dibacanya man salimal muslimuna, yang menjadi subjek itu muslimun ini. Hadis ini kalau kemudian diterjemahkan adalah muslim yang baik adalah kalau muslim yang lain itu dia merasakan selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Gitu. Sing rumangsa selamat itu adalah orang lain. Ukurannya adalah orang lain, bukan dirinya sendiri. Kenapa kok ukurannya bukan dirinya sendiri? Nek sing ukur awake dhewe kadang-kadang tasik bleset, Pak. Aku suruh mongso aku minta apik. Saya sudah merasa berbuat baik tidak mencaci yang lain. Saya merasa berbuat baik tidak menyakiti yang lain. Tapi belum tentu itu perasaan dia belum tentu benar. Tapi kalau yang merasa itu adalah orang lain, penilaiannya adalah orang lain. Oh iya, tiba-tiba fulan ini betul-betul orang baik ini. Saya menyaksikan dia orang baik. Dia nggak pernah mencaci saya kok. Dia juga nggak pernah menyakiti saya kok. Saya menyaksikan dia orang baik. Nah ini betul-betul objektif, Pak. Gitu. Nah orang-orang yang kemudian diajari anak-anak kita, kalau kita ajari sholat, sejak kecil kita ajari sholat, maka kemudian dia tumbuh dewasa, maka dia menjadi orang-orang yang baik, yang salah satu kriteria kebaikannya nyacat liyane, mencaci liyane, itu kemudian dia tercegah dengan sholatnya. Mau menzolimi yang lain, dia tercegah dengan sholatnya. Bayangkan, Pak, hadis Rasul ini sabdanya, muru auladakum wahum abna'u sab'in, umur 7 diajari sholat. Makanya kalau bapak-bapak punya anak umurnya di bawah 7 tahun, jangan keras-keras menyuruh mereka untuk sholat belum waktunya. Mereka hanya dibiasakan saja, diajak ke masjid bagus, tapi didampingi, Pak. Anak umur di bawah 7 tahun, kadang-kadang kalau kemudian diajak ke masjid, apa yang terjadi? Lari-lari, Pak. Karena itu harus didampingi. Tidak apa-apa, diajak ke masjid tidak apa-apa, tapi harus didampingi, gitu. Baru umur 7 tahun, kemudian mereka ini diajari sholat. Selama berapa tahun, Pak, diajari sholatnya, Pak? 3 tahun. Karena umur 10 tahun, kalau mereka nggak sholat juga, maka harus dipukul. Walaupun pukulannya ini dalam rangka takdiban, bukan takliman. Takdiban itu untuk mengajarkan adab, bukan untuk menyakiti. Bayangkan, Pak, 3 tahun. 1 tahun berapa hari, Pak? 365 hari. 1 hari berapa kali sholat, Pak? 5 kali. 5 kali 365 hari, Pak. Dikalikan 3 lagi, itu 5.000 lebih, Pak. Saya hitung tadi itu 5.475 kalau nggak salah itu, gitu. Jadi 5.000 lebih, Pak. Karena itu bahkan ada guyonan dalam bahasa Arab, dalam syariat Arab. Onta pun kalau kemudian diajak sholat 5.475 kali ini, dia bisa mengerjakan sholat beneran. Onta binatang, apalagi manusia. Karena itu kemudian kita tidak bisa mengatakan bukan Kanjeng Nabi itu jahat, sehingga belum sholat kemon gepuk kan gitu. Tidak bisa, Pak. Karena manusia, binatang saja diajari sholat 5.000 kali dia melakukan sholat, apalagi manusia. Kalau manusia diajari sholat 5.000 kali belum melaksanakan sholat, ini berarti wes kebangetan, harus menggunakan metode yang lain. Gitu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu menjadi rahasia, Pak. Gitu. Yaitu membentuk peradaban masa depan, investasi masa depan itu dimulai dari ngajari anak-anak kita sholat. Itu baru di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Anak-anak yang soleh ini nanti, maka kemudian dia akan mengajak, mendoakan orang tuanya ketika kemudian orang tuanya sudah meninggal dunia. Bahwa ibu yang dirahmati Allah, ini musim pemilu, Pak. Musim pemilu. Salah satu cara paling mudah untuk kemudian memilih pemimpin-pemimpin yang baik itu adalah dengan melihat mereka ini mendirikan sholat atau tidak. Mendirikan sholat itu mendirikan sholat yang berdampak pada perbuatan-perbuatannya. Karena kalau kemudian hanya sekedar sholat gerakan-gerakan saja, hanya untuk pencitraan saja, maka itu bukan tolak ukur, Pak.
Sayyidina Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu pernah pada suatu ketika pengen pilih gubernur. Lalu kemudian ada yang mengajukan salah seseorang, ini aja yang dipilih jadi gubernur wahai Amirul Mukminin. Ditanya sama Amirul Mukminin, kamu pernah berurusan keuangan dengan dia? Oh, enggak pernah. Kamu pernah nginep di rumahnya? Enggak pernah. Kamu pernah berjalan satu perjalanan dengan dia? Enggak pernah wahai Amirul Mukminin. Terus jangan-jangan kamu lihat dia sholat di masjid saja? Iya betul, saya cuma lihat dia sholat di masjid. Wah, kamu ini menjerumuskan saya. Ini bukan kriteria saya. Apa kemudian makna dari dialog Amirul Mukminin ini? Artinya sholat itu yang dijadikan ukuran kriterianya itu adalah dampak dia di kehidupan ketika dia keluar dari masjid. Sholat yang berdampak, gitu Pak. Tapi kan kadang-kadang kita ini kangelan, gitu, mencari rekam jejak calon pemimpin kita. Jadi sing gampang itu mawon, pilih pemimpin yang kira-kira bisa melaksanakan sholat jahar dan sir. Kalau sir bacanya tidak dikeraskan, gerakan-gerakan saja, itu kan sing sakit gitu Pak. Tapi coba mengimami sholat sing jahar, itu akan semakin sedikit. Loh, di YouTube dan sebagainya itu sedikit sekali yang menampilkan calon pemimpin-pemimpin kita yang bisa sholat. Nek ngono panjenengan padosi pemimpin-pemimpin sing sakit sholawatan teman. Ini sekaligus kontemplasi bagi kita untuk memilih pemimpin, bahkan kriterianya terpaksa diturunkan Pak. Tidak hanya sekedar yang bisa melaksanakan sholat karena akan jejaknya agak kesulitan Pak mencarinya. Sing gampang wis boleh orang pemimpin sing iso sholawatan, sing iso maca sholawatan, mboten golek sholawatan umat-umat kok. Sing iso maca sholawatan itu mawon. Niki mboten ndak peduli NU, ndak peduli Muhammadiyah, wis sing iso maca sholawat, mboten mawon. Gitu. Nah, Bapak-bapak itu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini nanti bisa meringankan hisab kita di akhirat. Makin aku panjenengan ditangani oleh Gusti Allah, aku ya mimpin milih sing iki. Kalau ngertos ini sakit sholawatan Gusti Allah, ini kemudian ijtihad kula, itu so selamat kita Pak. Tapi kalau kemudian kita milih, lo kok milih ini, betul-betul kriteria tertentu. Yang penting dia kita ane kok ganteng, kita ane kok duit paling ngakeh, ya nggak selamat kita Pak di depan Allah nanti. Gitu. Nah Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, mumpung kemudian waktunya juga masih cukup, kata-kata sholat, kata-kata nyuwun datang Gusti Allah, mudah-mudahan Allah nanti memberikan pada kita pemimpin yang bertakwa, takut betul kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sayang kepada kita. Mudah-mudahan demikian. Aku lupa lihat, Bapak Ibu barangkali ada yang mau menanyakan atau menambahkan sesuatu, kami persilakan.